Bu Kasubdit, kegiatan ini selain diikuti oleh perwakilan guru TK dari 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur, juga diikuti oleh beberapa guru dari luar Provinsi Jawa Timur, Ibu. Menurut catatan kami yang ada di Google Form pendaftaran kemarin, ada perwakilan dari NTT, kemudian ada dari Sulawesi Selatan, kemudian ada lagi dari Sulawesi Barat, berikutnya juga ada dari Kepulauan Riau. Itu Ibu. Kemudian yang alhamdulillah lagi kami dari Kanwil dan segenap panitia juga bersyukur dan merasa senang, bangga bahwa sebenarnya peruntukan kegiatan ini adalah untuk guru-guru TK. Akan tetapi dalam pelaksanaan dari Senin dan hari ini tadi ada perwakilan dari guru dari jenjang di atas TK, Ibu. Ada dari SMP, ada dari SD, SMP, kemudian MTS, SMA, SMK, dan pengawas PAI. Itu Ibu sedikit tambahan yang bisa saya laporkan kepada panjenengan bahwa alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta. Sebenarnya itu bisa lebih, tapi karena kapasitas Zoom kami yang hanya sekian, maka ada beberapa peserta yang mohon maaf tidak bisa terakomodir dalam kegiatan BIMTEK kali ini. Itu Ibu yang bisa sedikit saya laporkan sebagai gambaran bahwa kegiatan ini juga diikuti oleh beberapa perwakilan di luar jenjang dan di luar Provinsi Jawa Timur. Untuk itu berikutnya kami mengharapkan sambutan pengarahan dan juga pemberian materi dari jenengan selaku pembina utama kami di TK sebagai Kasubdit PAI pada PAUD dan TK Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Lelis Soraya Herniatin, SPDI MSI, kami persilahkan. Bu Lelis. Ya, sebentar Pak Eko, masih ada problem teknis. Oh, sebentar. Bapak Ibu, Jadi sambil menunggu beliau, seperti yang saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu semua peserta, jadi kiranya kita semua patut berbangga karena pada kegiatan BIMTEK kali ini antusiasnya sangat luar biasa, bukan hanya dari Jawa Timur yang sebenarnya memang ini kegiatan dari bidang PAIS Kanwil Jawa Timur, akan tetapi ternyata dari provinsi lain juga menangkap ini bahwa ini penting. Ternyata penting untuk bagi guru-guru TK yang ada di luar Provinsi Jawa Timur. Ada dari NTT tadi yang sempat chat di Zoom juga dari NTT, cuman beliau ngechat karena sedikit ada gangguan sinyal akhirnya tidak begitu jelas. Jadi itu bahwa membuktikan bahwa betul-betul peserta ada yang dari NTT, kemudian ada yang dari mana lagi dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, kemudian dari Sulawesi Barat, yang termasuk provinsi baru pecahan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju, kemudian yang terakhir dari Kepulauan Riau, provinsi Kepulauan Riau itu ada di selat mana ya antara Sumatera dengan Kalimantan. Yang lebih terkenal di Kepulauan Riau itu Batam, yang terkenal adalah Batam. Itu sedikit gambaran tambahan, berarti jenengan-jenengan yang bisa masuk di link Zoom kali ini adalah menurut saya sudah orang-orang pilihan, karena yang tidak terpilih maka tidak akan masuk di sini. Bukan karena apa, tapi karena memang kuota dari link Zoom kami memang tidak bisa mengakomodir semua peserta. Itu Bapak Ibu yang tambahan yang dapat saya sampaikan. Jadi yang belum ngisi absensi monggo
bisa ada di chat Zoom atau di WA Group. Nanti bisa diisi untuk absensi per hari ini 6 Juli 2022. Sudah Untuk Pak Eko, sudah Pak Eko. Monggo. Oke, Bapak Ibu sudah, Kak Sudip sudah hadir, sudah siap. Kepada yang terhormat Ibu Kasubdit PAI pada PAUD dan TK, Ibu Lelis Soraya Herniatin SPDI MSI, kami persilakan. Iya. Iya Pak Eko. Iya, halo. Bu Lelis? Sampun. Itu sudah nampak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Ini mohon maaf sebelumnya Bu Ida, laptop saya ada kendala, jadi saya menggunakan handphone, dan mohon maaf juga saya tidak bisa menampilkan ya kalau di handphone ini PowerPoint-nya. Yang jelas pertama saya sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan teman-teman semuanya hari ini, terutama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Kakak Kanwil, Pak Kabi, terutama Bu Ida. Ini Bu Ida luar biasa, sering mengadakan acara BIMTEK seperti ini. Sini ada juga Pak Eko dan teman-teman semuanya. Ada Ketua Forum Komunikasi Guru PAI TK Jawa Timur, Bu Yuni dan teman-teman semuanya luar biasa. Hari ini sedang mengikuti kegiatan BIMTEK pembuatan media pembelajaran PAI ya, dalam rangka peningkatan kompetensi guru PAI dan guru pengembang PAI pada TK dalam pembuatan media pembelajaran PAI. Jadi pertama saya sangat mengapresiasi, sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu bisa dengan teknologi informasi yang canggih saat ini bisa belajar sendiri untuk membuat media pembelajaran, tapi forum-forum seperti ini sangat penting dan sangat perlu sebagai media pembelajaran dan saling komunikasi, sharing. Jadi tidak sendirian belajarnya, tapi belajarnya bareng-bareng dan juga mendapatkan sertifikat, begitu Bu Ida ya. Siap. Ya, saya ingin mengapresiasi dengan menggunakan pantun. Pantunnya Tari Lilin dari Sumatera Barat, Tari Kipas dari Jika Ingin Menjadi Hebat, Kita. Itu teman-teman semuanya. Ini yang saya hormati juga Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom meeting ini. Luar biasa, ada 137 orang. Semua guru TK ya, sangat beruntung dari sekitar 8.000 guru PAI-TK, Bapak dan Ibu yang ada di sini, Jawa Timur dan sekitarnya bisa mengikuti peningkatan kompetensi dalam hal media pembelajaran. Dan kebetulan hari ini juga saya sedang di Bandung, sedang mengadakan peningkatan kompetensi guru PAI dari semua jenjang dalam rangka perekrutan dan placement untuk para pelatih provinsi PPKB yang akan dilaksanakan nanti secara online. Jadi untuk saat ini kita sudah merekrut PN, kemudian merekrut PP, dan hari ini dilatih di Bandung, dan kemudian nanti ada rekrutmen untuk pelatih tingkat kabupaten kota, peningkatan kompetensi PPKB. Setelah itu baru Bapak dan Ibu secara keseluruhan bisa menikmati atau mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi secara online dari Kementerian Agama dan Direktorat Pendidikan Agama Islam, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin dari kemarin sudah diinformasikan terkait dengan teknologi informasi itu apa sih gitu ya, kenapa itu sangat penting gitu. Nah, kalau kita lihat definisi teknologi informasi menurut salah satu pakar itu kan sebagai
sarana prasarana, sistem dan metode memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna gitu ya. Itu secara harfiah gitu ya. Nah, hari ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan cepat melebihi perkembangan teknologi lainnya. Nah, teknologi informasi merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan dan kita abaikan. Terutama di masa setelah pandemi dan sekarang masih dalam kondisi pandemi ya. Bahkan di Jakarta sekarang masih level 2. Jadi kemarin yang biasanya masuk kantor udah 100%, baru mau, bukan sudah, baru mau 100%, sekarang kembali lagi ke 75%, karena ternyata level pandemi masih level 2. Jadi meningkat lagi gitu ya. Nah, dengan kehadiran pandemi ini mau tidak mau kita menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai kegiatan dalam segala hal, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, dalam hal pendidikan, hari ini kita ada istilah ya, yang awalnya fakir teknologi informasi sekarang menjadi pakar gitu ya, saking seringnya kita menggunakan teknologi informasi ini untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk media pembelajaran ya, untuk pendidikan kita di sekolah masing-masing. Nah, kegiatan pembelajaran ini berbasis teknologi memberikan kesempatan kepada orang untuk dekat dengan dunia pengetahuan, sehingga dengan teknologi guru dan siswa memiliki keinginan untuk mengembangkan apa yang dimilikinya gitu ya. Dan ini juga menjadi visi teknologi informasi dari Presiden kita Pak Joko Widodo, dengan visinya itu kan masyarakat yang cerdas, kemudian artinya setiap elemen masyarakat bergerak bersama di setiap lini kehidupan, baik itu pendidikan, pemerintahan, kesehatan, transportasi gitu ya, yang diwujudkan misalnya dengan kalau dalam pendidikan gerakan siswa cerdas, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas dan sebagainya gitu ya, secara melalui teknologi informasi gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam menyikapi ini tentu saja Kementerian Agama berupaya untuk memfasilitasi para guru untuk mengembangkan kemampuan digitalnya dalam teknologi informasi. Salah satu yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk menggandeng Google for Education untuk dimanfaatkan menu-menu yang ada dalam Google itu untuk sebagai salah satunya media pembelajaran para guru PAI, membuat media pembelajaran para guru PAI dan juga sebagai ekosistem digital pendidikan antara guru, siswa, dan juga orang tua gitu ya. Nah, kita berharap dengan pembangunan ekosistem digital yang dibuat oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan perwakilan Google di Indonesia, itu bisa meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah baik tingkat TK maupun tingkat SD. Nah, untuk Google ini sendiri, mungkin Bapak dan Ibu kalau di Kemendikbud sudah ada domain belajar ID. Belajar ID ini memudahkan para melakukan aktivitas belajar mengajarnya dan juga membuat media pembelajaran di dalam media Google tadi. Nah, kalau di kita yang sedang dibangun kerjasama dengan Google, yaitu belajar agama. Jadi nanti Bapak dan Ibu diberikan domain Google belajaragama.id untuk bisa masuk ke dalam fasilitas yang disediakan oleh Google for Education gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang kemarin ikut pelatihan ICT di Surabaya, sudah diberikan banyak hal informasi terkait dengan Google ini, di mana ternyata yang kita lihat dari luar itu sederhana, kalau kita mendalami isinya gitu ya, itu bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis IT tadi gitu ya. Ada banyak menu-menu
nanti insya Allah ke depannya kita akan bekerja sama dan harapan kami bisa mensertifikasi Bapak Ibu guru untuk mahir penggunaan teknologi informasi, dalam hal ini penggunaan Google for Education gitu ya. Mungkin kalau untuk Canva for Education teman-teman sudah menikmati, mempelajari secara mandiri gitu ya. Tapi kalau untuk Google for Education kita memang harus masuk ke dalam ekosistemnya dulu, mendapatkan domain, kemudian Bapak dan Ibu bisa menggunakannya gitu ya. Nah, itu harapan kami di Kementerian Agama, karena dengan ekosistem domain edukasi terintegrasi ini, nanti kami di Direktorat Pendidikan Agama Islam bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu dan juga bisa melihat aktivitas pembelajaran seperti apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing. Jadi antara satu dengan yang terikat terkait dengan dalam ekosistem digital pendidikan agama Islam gitu ya. Konsep kelas digital terintegrasi ini tentu saja kalau untuk tingkatan TK itu tidak lepas dari melibatkan orang tua di dalamnya. Nah, ini sudah digunakan di beberapa sekolah TK, pelibatan orang tua dalam ekosistem Google Digital ini, dan ya tadi kita akan mencoba untuk Bapak dan Ibu mensertifikasi sehingga bisa menggunakan fasilitas ini juga. Kalau sekarang masih terbatas untuk TK karena memang untuk TK ini kan harus disesuaikan dengan umurnya ya, dengan karakteristik PAUD dalam hal penggunaan teknologi informasi ini gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam hal penggunaan teknologi informasi ini memang banyak hambatan dan juga tantangannya ya untuk pembelajaran ini. Tantangannya itu bisa dari faktor eksternal pendidik, kemudian dari kalangan siswa tadi, dan juga kreativitas dengan sarananya. Jadi implementasi ide menjadi hasil karya serta ketergantungan fasilitas pendukung. Nah, ini fasilitasnya ini yang kemudian kita fasilitasi supaya Bapak dan Ibu bisa berkreativitas. Tantangan ini menjadi harapan kita untuk bisa terjawab dengan kerjasama dengan pihak lain ya, dengan platform digital. Nah, kemudian distorsi konten, di mana faktor gangguan lingkungan terhadap konten, baik faktor internal dan eksternal jaringan gitu. Nah, ini juga menjadi masalah jaringan ini karena tidak semua daerah bisa mengakses jaringan dengan baik gitu ya. Nah, ada hambatannya ini faktor internal pendidik, masalah literasi digital, kemampuan dan keterampilan pendidik dalam menguasai penggunaan perangkat dan aplikasi masih sangat terbatas gitu ya. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi upaya usaha yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan mengadakan BIMTEK ini supaya hambatan tentang literasi digital ini bisa diminimalisir dan teman-teman tidak terhambat dengan hal itu. Kemudian kapabilitas sistem, nah kemampuan sistem pendukung pembelajaran berbasis digital ini yang tadi kita coba usahakan untuk menjadi bagian yang yang dikerjakan oleh Kementerian Agama. Nah, target interaktif untuk media pembelajaran berbasis IT pada TK itu ketika itu difasilitasi oleh Google for Education tadi itu instan dan menyenangkan gitu ya. Karena di sana ada pesan, ada nilai, kemudian ada materinya juga gitu. Nah, targetnya itu yang menjalankan siswa dan orang tua. Yang dalamnya tentu saja ada para guru gitu ya. Nah, di sini ada anti distorsi, kemudian durasinya itu ringkas to the point dalam pembuatan media pembelajaran berbasis IT di Google for Education ini. Dan kemudian tampilannya itu gambar dan warnanya sangat menarik. Ini sayang saya nggak bisa menampilkan ya. Ini ada masalah di komputernya. Kemudian feel-nya itu ada
fun, ada petualangan juga gitu ya. Nah, ini bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu sebagai media pembelajaran di Google Workspace for Education ini. Dan kolaborasi. Nah, ini yang penting, kolaborasi antara team up with mom. Jadi antara guru, anak dan orang tua gitu. Saya berharap nanti Bapak dan Ibu yang ada di sini bisa mengikuti sertifikasi Google sehingga bisa menggunakan teknologi informasi ini untuk membuat media pembelajaran dan dihubungkan dengan materi-materi PAI dengan 5 aspek itu ya, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian sejarah gitu ya dan sebagainya. Nah, ini yang sangat kami harapkan ke depannya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sayang sekali ya. Ini ada tahapan-tahapan dari Google Workspace for Education untuk pembuatan media pembelajaran ini. Nanti boleh saya share ke Bapak dan Ibu hasil dari workshop ICT kemarin antara perwakilan guru PAITK dengan perwakilan dari Google gitu ya. Ini sangat menarik dan pembuatan medianya juga sangat cepat tadi, instan dan fun gitu ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kalau materi Ibu di laptop mungkin bisa di-share Ibu. Share screen, J. Oh iya ya, kalau laptop bisa share screen ya. Iya, betul. Berarti saya harus masuk dulu ke sebentar, Bu. Saya sudah masuk. Time is scheduled for 7. Ini nggak bisa masuk di laptop saya, Bu ya? Kok malah hilang? Tadi yang di laptop masuk, sekarang malah hilang. Iya, mohon maaf. Tapi ini sebagai awal gitu ya untuk teman-teman yang mengikuti BIMTEK hari ini, harapan kami ketika kerjasama kami dengan Google for Education sudah terbangun dan mendapatkan akses, para ibu guru TK ini nanti bisa menggunakan akses itu dengan seluas-luasnya dan juga bisa mengikuti sertifikasi Google. Karena sertifikasi ini kan memakan waktu sekitar 3 bulan, gitu ya. 3 bulan ini ada 6 tahapan, tahap level basic, advance, kemudian dan sebagainya sampai 6 level. Dan harapan kami Bapak dan Ibu yang ada di sini bisa mengikuti sertifikasi itu sebagai salah satu platform yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis IT gitu ya. Itu pesannya sih Bu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tapi banyak lagi selain Google for Education juga ada Canva for Education atau PowerPoint dan sebagainya. Ini sebagai alternatif saja. Tapi alternatif yang kita usahakan dengan Google for Education ini adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak hanya untuk Direktorat PAI, tapi untuk semua Kementerian Agama. Pesannya itu, Bu. Jadi jangan berhenti belajar, terus belajar untuk Bapak dan Ibu guru PAITK, kesempatan untuk mengikuti pelatihan Google for Education ini, sertifikasi Google, terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar, gitu Bu. Itu pesan-pesan intinya. Ini mohon maaf kita ngomong teknologi informasi, tapi laptopnya malah bermasalah. Teknis. Tapi intinya kami sangat dan kedua bisa meningkatkan platform-platform yang ada khususnya terutama dengan Google for Education. Mungkin itu Bu yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini tetap semangat dan terus bersinergi dengan kami, terutama Subdit PAIPA UTK untuk terus membuat media pembelajaran berbasis IT.
karena di Kanwil Jawa Timur sendiri itu kan sudah melakukannya dengan buku digital tadi gitu Bu ya. Itu inovasi yang luar biasa, hasil karya dari Kanwil Jawa Timur dalam hal ini Kasih PAUD TK kerjasama dengan Forum Komunikasi Guru PAI TK dan juga dengan pihak ketiga yang sinergi dengan bagian lain seperti Kominfo ya Bu ya, Kementerian Informasi dan gitu. Jadi mungkin kita dialog saja gitu Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kendala teknisnya. Terima kasih atas kesempatannya dan kami sangat mengapresiasi apa yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Ada poin yang terekam di alam bawah sadar saya, Ibu, bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu yang sangat saya rekam tadi, ya, meskipun dengan kalimat yang berbeda, tapi intinya yang saya tangkap begitu. Ya. Meskipun sudah menjadi guru, bukan jadi alasan bagi kita semua tetap untuk mengupgrade, menambah, atau memperbaiki ilmu yang sudah kita miliki. Apalagi tentunya yang di bidang IT, di bidang ICT ini, karena ke depan IT adalah apa ya, sebagai media pembelajaran yang bisa juga menjadi media pembelajaran utama, bukan lagi dengan yang dulu di zaman saya kecil itu blackboard, papan ireng, papan hitam, dan ganti dengan whiteboard, ya, dengan papan putih dengan spidol hitam. Nah, sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa akan menjadi tanpa papan, gitu, tapi langsung dengan IT, pembelajaran dengan IT. Terima kasih Ibu disampaikan. Apakah ini membuka tanya jawab atau gimana Bu Kasubdit? Ya, mohon izin. silakan membuka tanya jawab Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang ingin bertanya. Saya cukupkan 3 gitu, gimana Bu? Bu Kasubdit, 3 pertanyaan atau cukup? Boleh 3 pertanyaan Pak, boleh. Monggo yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau raise hand. Nanti bergantian 3 orang, ya. Monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu peserta bertanya, Bu Bunda, mohon izin. Saya tidak bertanya, hanya menggarisbawahi mawon. Kemarin setelah kami mengikuti kegiatan. Bunda, saya mau bertanya, apa boleh? Oh, iya. Sebentar ya, Bun, sebentar aja. Saya dulu sebentar. Jadi Bu Kasubdit kemarin setelah teman-teman mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Subdit di Novotel Surabaya, baik guru maupun pengawas, ini kami di Jawa Timur akan melakukan diseminasinya. Besok tanggal 7 dan 8 kami undang seluruh pengawas tingkat dasar dan perwakilan guru PAI tingkat taman kanak-kanak, hanya masing-masing 2 karena keterbatasan room meeting kami. Hari pertama nanti kita menyampaikan materi terkait sekolah ramah anak, terkait PBL, jadi yang materi teori dulu. Yang hari kedua nanti kami akan mempraktekkan, termasuk yang Google Education itu, tapi yang berbasis bukan pada usernya Google, yang masih berbasis user personal. Karena kan memang kemarin keterbatasan penggunaan Google Education, kalau kita belum mendapatkan user kan tidak bisa gitu. Nah, barangkali bisa ada penguatan kepada kami terkait dengan penggunaan user education nanti, berapa lama, kan memang masih akan ada kerjasama ya dengan Kemenak Pusat. Kira-kira kami bisa memanfaatkan itu kapan, ngaten Bunda? Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Ida. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau diseminasi, bisa juga kan mengundang langsung dari mitra kita, Google gitu ya. Melalui Zoom meeting juga nggak apa-apa, Bun. Jadi blended meeting gitu ya. Kalau memungkinkan besok, kan ini besok Bu ya. Besok dan Jumat. Besok dan Jumat. Besok teorinya, Jumat praktek.
kalau memungkinkan mungkin menggandeng mitra kita yang Google, nanti kami sampaikan juga gitu ya, supaya bisa mendapatkan akun domain sementara, akun Google domain sementara gitu ya. Siap. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Ya, kalau misalnya mereka tidak ada acara yang berbenturan gitu ya, nanti kita coba sampaikan gitu. Nah, kapan kita bisa menggunakan domain belajaragama.id? Sebenarnya sih sudah selesai draftnya, dan kami sedang menunggu waktu luangnya Pak Sekjen untuk menandatangani kerjasama itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon doanya juga, kita berharap sertifikasi Google ini bisa dibiayai oleh LPDP gitu ya. Kami sudah mengajukannya, sehingga 3 bulan sertifikasi Google ini menggunakan anggaran dari LPDP gitu ya. Jadi mohon doanya, ini kan harus ada doa yang kuat juga. Ini Bapak dan Ibu saya yakin doanya sangat kuat gitu ya. Dua hal itu yang sedang kita lakukan di bulan-bulan ini, Bu Ida. Jadi tadi ada pertanyaan di room chat itu, bagaimana caranya bisa mengikuti sertifikasi Google. Untuk caranya sendiri nanti kita membuat juknisnya, apakah nanti ada perwakilan dari Jawa Timur misalnya berapa orang gitu ya. Dan yang penting yang mau belajar, siapapun yang mau belajar bisa mengikuti sertifikasi Google, itu aja. Terima kasih Bu Ida. Nggih, siap. Oke, terima Monggo Pak kasih. Eko. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Bu Sri sebenarnya tadi. Yang bertanya tadi, Bu Sri kalau nggak salah tadi suaranya. Ya Bapak, saya Bapak. Ibu Pundi? Supri Erlina. Supri Pundi, Bu? Erlina Sidoarjo. Oke, monggo Bu, monggo. Ya, gini Bapak, tadi kan pembelajaran untuk guru TK itu harus pakai IT. Saya itu sekarang sudah membuat buku Bapak berupa cergam di Ceris. Nah, apakah itu bisa dipakai untuk pembelajaran anak-anak? Selama ini saya membuat sampai 9 buku cergam. Itu juga diri sendiri juga, pekerjaan juga. Tetapi itu saya harus melakukan sendiri ke teman-teman Bapak cara penjualannya. Di sini saya bingung. Saya membuat buku tapi bagaimana caranya ya? Saya menjual belikan kepada teman-teman sendiri. Apakah itu tidak dibantu dari yang lain apa gimana itu ya Bapak? Cuma itu saya tanyakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Supri, ini dari Jawa Timur ini kreatif ya, banyak yang kreatif dan inovatif ya, Bapak dan Ibu gurunya. Mungkin Bu Ida untuk mengakomodir, kemudian nanti menginformasikan kepada kami gitu ya, biar nanti kami juga bisa melihat kira-kira seperti apa yang harus kami lakukan gitu. Karena gini Bu, kami juga mengakomodir beberapa karya inovasi dan juga kreativitas dari Bapak dan Ibu yang ada di daerah gitu. Misalnya terkait dengan moderasi beragama, kami mengakomodir ibu guru TK yang membuat karya inovasi, misalnya ular tangga gitu ya. Tapi ular tangga itu dimasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Misalnya para murid itu dikenalkan tentang rumah ibadah 6 agama yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, guru TK di daerah ini membuat itu, kemudian kami tahu dan kemudian kami mencoba untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang kemudian dibuatkanlah sampai hak patennya gitu ya, kemudian ISBN-nya dan sebagainya, sehingga itu layak dijual gitu ya. Dan sekarang dalam proses pengadaan di kami, karena alat peraga media pembelajaran yang tadi saya sebutkan ular tangga yang mengandung nilai moderasi beragama tadi itu sudah ada di katalognya LKPP gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari apresiasi dan juga fasilitasi kami terhadap karya inovasi dari Bapak Ibu guru. Jadi
mohon diinformasikan mungkin secara berjenjang ya Ibu kepada Kanwil, dalam hal ini mungkin Bu Ida, Pak Eko, dan teman-teman di Kanwil, dan nanti kami akan melihat seperti apa nanti solusinya. Mungkin gitu Pak Eko. Oke Bu, terima kasih. Bu Ida? Ya, sudah kalau sampai dengan ke tingkat pusat nanti Bunda Lelis siap memfasilitasi. Insya Allah kami memang sudah punya karya teman-teman. Ini cergam memang kami juga yang mengadakan BIMTEK-nya. Kami sudah punya karya lebih dari 100 Bunda terkait. Luar biasa. Ya, jadi ini sudah sejak tahun kemarin. Jadi kami sudah melakukan 2 kali, tahun kemarin dan tahun ini. Yang tahun ini belum lama, bulan Mei kemarin itu aja sudah masuk 60 cergam yang tahun ini, cuma ISBN-nya belum semua keluar. Kalau yang tahun kemarin yang sudah keluar masih sekitar 90 tahun kemarin. Gitu. Luar biasa. Kalau kembali kepada Bunda yang bertanya tadi terkait penjualan, nanti kita bahas sendiri ya. Ini materinya BIMTEK, media pembelajaran. Bu, itu. Terima kasih banyak kalau dari Kementerian Agama RI nanti memfasilitasi kami bagaimana supaya buku karya teman-teman TK ini juga bisa menjadi media pembelajaran di sekolah-sekolah yang lain. Itu Bunda. Ya. Luar biasa Bu Ida dan teman-teman. Terima kasih. Itu harus disebarkan kepada dunia. Virus baru itu Bu, harus menjadi virus baru itu Bu. Ya. Harus disebarkan terutama kepada kami ya. Dan sebenarnya seperti Bu Menteri, kemudian Bu Dirjen melalui Dharma Wanitanya itu sangat apresiasi gitu. Apresiatif terhadap karya-karya dari Bapak Ibu guru TK gitu. Apalagi mungkin yang terkait dengan cerita bergambarnya tentang moderasi beragama, yang itu menjadi prioritas Kementerian Agama tahun 2020-2024 begitu. Makanya harus menjadi virus buat daerah yang lain gitu. Itu Pak Eko. Ya, Bu. Mungkin Bu Ida saya boleh sedikit cerita nih ke Bu Kasubdit ya. Jadi saya memang baru di PAI yang ada di bawahnya Bu Ida, tapi memang sungguh luar biasa. Kemarin sempat kita beraudiensi dengan 2 bunda dari Bunda PAUD Kota Surabaya dan juga Bunda PAUD Magetan terkait cergam ini yang memang dari program prioritas dari Bu Ida. Itu Bu, mungkin yang tambahan saja cerita saya dan saya. Luar biasa. Iya. Kan kebetulan kalau Bunda PAUD kan memang wilayah beliau untuk anak-anak di taman kanak-kanak Bunda. Jadi kami memang sengaja silaturahim kepada para bunda ini supaya mendapat dukungan khususnya untuk PAI di jenjang TK. Karena ternyata para bunda juga belum mengetahui kalau di taman kanak-kanak memang perlu ada pengembangan pembelajaran PAI. Itu masalahnya. Iya. Ya, itu luar biasa Bu Ida, dan saya lihat tidak semua daerah juga bisa seperti itu ya, bisa bersinergi ya. Tapi kalau Jawa Timur saya lihat sinergi antara Kanwil dengan Pemda, kemudian dengan organisasi forum komunikasi yang PIAUD maupun forum komunikasi IGTK, IGRA dan sebagainya, saya sangat bagus gitu ya. Bahkan ada bukunya yang bercerita tentang itu, tapi lebih kepada tingkat SD SMP. Kalau tingkat RA-nya sepertinya TK-nya belum ada penelitian. Ya. Jadi Pak Salahuddin, kenal Bunda Pak Salahuddin? Yang apa Bunda? Yang membuat buku sinergitas antara regulasi PAI di Kementerian Agama dengan regulasi PAI yang ada di Pemda gitu. Dan juga di organisasi-organisasi pendidikan agama Islam, baik KKG, GMP, kemudian AGPAI dan sebagainya gitu. Itu sangat bagus bukunya untuk Pak Salahuddin ini. Iya, siap. Oke. Sudah cukup sebenarnya Pak Eko? Kalau tidak ada ini boleh saya bacakan yang di chat room Bu ya, ada 2 pertanyaan Bu. Boleh. Boleh ya. Yang pertama ini terkait apa yang disampaikan tadi, bagaimanakah cara ikut pelatihan sertifikasi Google. Kemudian yang kedua, mohon step apa yang harus dilakukan untuk register sertifikasi Google.
Gitu, Bu. Ini sudah ini ya, sudah nggak sabar ya. Iya, gini, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dulu di Kementerian Agama. Yang pertama kita akan finalisasi MOU antara Kemenak dengan Google, itu yang pertama. Terus yang kedua kita akan bekerjasama dengan LPDP untuk membiayai kursus ini selama 3 bulan. Karena LPDP ini punya komitmen untuk peningkatan SDM di semua di Indonesia ya, baik itu di Kemendikbud maupun di Kemenak maupun di LPDP itu sendiri gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kita akan mensosialisasikan juknisnya seperti apa Bapak dan Ibu bisa mengikuti sertifikat Google ini. Tapi intinya siapapun bisa ikut gitu ya. Yang penting dia mau belajar dan nanti dia mau mensosialisasikan, mendiseminasikan terhadap guru yang lainnya gitu. Jadi tidak berhenti di dia sendiri gitu ya. Karena keterbatasan kita, jadi kita membuatnya semacam trainer. Jadi semacam trainer untuk nanti melatih lagi guru-guru yang lain yang ada di provinsinya masing-masing atau di daerahnya masing-masing. Begitu Pak Eko. Ibu, terima kasih. Ya. Luar biasa jawaban dari beliau. Pas tepat sasaran. Bapak Ibu, belum? Saling mendoakan supaya program kita itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Amin, amin. Amin, Bu. Ya, karena hubungannya dengan Jakarta ini tentang BIMTEK pembelajaran berbasis Siap. Bapak Ibu, yang saya hormati, apakah masih ada pertanyaan? Sekarang sudah jam 12:30 lebih 10 menit, jam 12:40. Bagaimana Bu Ida, ini ditutup atau gimana? Kelihatannya peserta sudah capek, Bun. Tadi mulai jam 9 pagi kita. Mohon ya program maksimal, tapi intinya kita dorong untuk Bapak Ibu. Siap. Karena itu penting. Siap. Ya, Bu, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kasubdit PAI PAUTK karena bisa meluangkan waktunya di kesibukan beliau yang luar biasa, masih sempat menyapa kita dari Jawa Timur, juga dari perwakilan beberapa provinsi lain. Untuk itu marilah kita kasih aplaus yang luar biasa kepada Ibu Kasubdit. Sukses selalu itu Ibu Kasubdit. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan selesainya penyampaian materi dari Ibu Kasubdit tadi, maka untuk materi BIMTEK pembuatan media pembelajaran hari kedua ini segera kita akhiri. Saya ingatkan kembali sebelum saya tutup untuk mengisi absensi yang sudah ada di WA Group maupun di chat room. Kemudian yang kedua, saya ingatkan lagi dipersiapkan untuk tugasnya tadi sudah di-share oleh Bu Ida di WA Group untuk segera dikerjakan. Untuk link pengumpulannya nanti saya share agak siang atau menjelang sore gitu ya. Pak Eko. Dalam. Mungkin Bunda Nelis untuk menutup dulu beliau. Okay. Dan beliau akan melanjutkan tugasnya. Kalau semangat saya lupa. Tapi ini di chat ada tiba-tiba ada tambahan loh Bun. Ngomong no pekoro PPG ini. Oh iya. Iya, terkait dengan materi ya. Sebenarnya kan Bu Ida juga tahu itu menjadi fokus kita dari awal untuk memberitahukan kepada panitia PPG ya. Kami pikir sudah berubah, ternyata masih seperti itu ya, masih menggunakan materi untuk TK itu SD gitu ya. Coba nanti kami informasikan kembali ke panitia PPG, dalam hal ini Subdit PTU di bawah Pak Munir, untuk menyesuaikan materi yang diajarkan di PPG untuk TK itu bukan materinya SD gitu ya. Begitu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi Bu Ida terima kasih atas kesempatan waktunya saya berbicara di sini
untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru TKPAI untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi dalam berbagai hal untuk tentu saja murid-murid TK kita supaya mutunya terjamin dan juga menjadi anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak yang cerdas, anak yang inovatif, berguna bagi agama, nusa dan bangsa gitu ya. Intinya seperti itu di tujuan pendidikan nasional kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti BIMTEK hari terakhir karena ini sepertinya baru pertengahan ya atau sepertiga permulaan. Sepertiga permulaan, Bu. Sepertiga permulaan. Jadi masih lama karena saya lihat ada 32 jam ya Pak ya, jam 34. pelajaran. 34 jam pelajaran. Ini luar biasa. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Kanwil, Kabid, Bu Ida, Pak Eko dan teman-temannya, Forum Komunikasi Guru TKPAI Timur juga saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Kita tetap terus bersinergi untuk pembelajaran PAI menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih banyak Ibu. Allahumma waffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena buka studi sudah menutup, maka resmi ya. Ini bisa saya tutup. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada dua hal yang saya sampaikan tadi, ingat-ingat dan segera dieksekusi. Marilah diulangi Pak Eko, pengumumannya diulangi. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama, yang belum ngisi absensi untuk hari ini, Rabu 6 Juli 2022, monggo segera klik di chat Zoom atau di WA Group yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua, tugas yang sudah diberikan oleh pemateri tadi dan sudah di-share Bu Ida di grup, itu mohon segera dikerjakan, dicicil. Nanti untuk Google Form pengumpulan tugas, nanti akan kami share sore menjelang malam, waktu berbuka. Itu saja yang dapat saya ingatkan. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, barokah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, foto bersama Pak Eko. Foto bersama. Sampai ketemu lagi hari Jumat Ibu, hari Jumat siang Ibu dan